Untuk materi kali ini kita akan membahas frame to skin setelah yang kemarin itu kita sempat bahas frame to frame. Di sini konsepnya hampir sama dan saya masih menggunakan material bahan praktek yang sama ya. Cuma nanti saya akan tambahkan satu tombol yang dia lari atau memanggil skin yang lain kayak gitu. Nah, pertama di sini saya sudah menyiapkan satu tombol, yaitu tombol hobi. Seperti kemarin, ada salah satu tombol yang saya duplikat, gini ya, misalkan tombol nama, kemudian saya duplikat ini. Nah, kemudian setelah diduplikat nanti diedit gitu ya. Nama jadi hobi, kemudian namanya ini jadi hobi dan tulisan yang ada di dalamnya ini pun dia juga berubah menjadi hobi gitu. Nah, kemudian ini kita drag ke stage utama. Nah, misalkan seperti ini, ketika hobi itu sudah kita klik ke sini, kita lihat skin kita tuh ada di sini ya, di sini. Nah, di sini kita hanya mempunyai satu skin. Nah, gimana caranya menambah satu skin supaya nanti kita bisa lari ke skin 2 misalkan. Nah, di sini kita klik window, kemudian other panel. Nah, kemudian ada skin. Sebentar. Nah, ini dia sudah tampil ya, ada skin. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, teman-teman, di sini yang perlu diingat, kalau kalian misalkan sudah membuat atau menambahkan skin, diusahakan skin itu digunakan dengan baik. Jangan sampai ada skin yang terhapus. Misalkan kalian buat 5 skin, terus yang 2 atau 3 itu dihapus gitu ya. Karena memang ada beberapa kasus di mana flash ini tuh sangat sensitif. Kalau misalkan kalian punya 10 skin dan ada beberapa skin yang di tengahnya itu dihapus, meskipun kalian sudah mengganti namanya, strukturnya itu jadi nggak nggak bagus gitu. Pokoknya decoding itu nantinya akan menjadikan masalah dan sudah ada beberapa kasus termasuk saya sendiri juga pernah praktek seperti itu dan bermasalah dan mahasiswa-mahasiswa yang lain itu juga udah pernah yang ngalamin kasus seperti ini gitu. Nah, jadi kalau saran saya ketika kalian membuat jangan sampai menghapus skin. Ketika skin itu sudah dibuat, kalian harus memanfaatkan skin itu dengan baik. Nah, ini misalkan ini ya untuk add skin ini. Nah, kalian tambahkan skin, ini sudah langsung masuk ke skin 2. Nah, skin 2 ini misalkan kalian mau namai dengan hobi gitu ya, skin hobi. Nah, ketika kalian namai dengan hobi seperti ini misalkan mau saya kasih tulisan ya, hobi, besar aja, hobi. Nah, ini misalkan mau saya atur 60. Nah, hobi, hobi saya apa ya? Dibuat general aja ya, membaca misalkan dan menulis. Ini saya ubah ya. Nah, kayak gini. Nah, setelah karena ini skin pertama ya, frame pertama dari skin hobi, maka diusahakan diberikan action stop. Nanti biar ketika di running dia tidak langsung bablas gitu ya. Kecuali gini, teman-teman, kecuali kalau misalkan di sini kalian mau buat skin 2 itu adalah skin yang berupa animasi, itu jangan sampai di stop. Nanti kita akan coba ya. Nah, setelah itu kita kembali ke skin 1 ke sini. Ini ya, ditekan yang ini. Skin 1. Nah, kemudian kita isikan ini coding untuk memanggil skin hobi tadi. Nah, ini misalkan kita kasih instant name, jangan lupa dikasih instant name yang ada di sini ya. Kita kasih hobi gitu aja. Nah, kemudian kita klik kanan, si tombol hobi ini kita klik kanan, kemudian action.
Oke, kemudian kita kode snip. Nah, di sini ya kode snip. Di sini ada timeline navigation. Nah, kita mau klik to go to skin and play. Nah, ini kita membuat bukan skin 3 ya, berarti apa tadi? Hobi. Nah, karena kita punya skin yang namanya hobi tadi. Udah, terus kita insert. Nah, kemudian selanjutnya bisa kita Ctrl Enter. Nah, ini ketika kita klik, nah dia langsung menuju ke skin 2. Nah, kita coba ke skin 2 tadi, ini hobi ya. Kita klik. Nah, ini kan tadi kita kasih tombol stop, ya kan? Karena kalau tidak di stop, nanti dia akan berjalan terus sehingga akan menampilkan efek berkedip-kedip-kedip gitu. Nah, kalau misalkan di sini ada animasi, stopnya ini kita hapus dulu. Nah, bentar. Ini misalkan kita ubah jadi grafik dulu ya. Ini langsung 2 aja biar cepet. Ini convert to symbol. Kemudian kita pilih grafik dan ini kita kasih hobi gini. Nah, setelah kita ubah menjadi grafik, kemudian misalkan kita ambil posisi di frame 30. Nah, kemudian di sini di insert keyframe. Kemudian yang di 60 kita juga insert keyframe. Nah, di frame 30 ini misalkan, sebentar, ini saya taruh di sini ya, biar nggak ganggu. Nah, si hobi ini mau, sebentar, diklik dulu, ini stylenya mau saya buat alpanya itu menjadi gini. Jadi dari dia kelihatan banget, kemudian dia nggak kelihatan, terus dia kelihatan lagi. Atau di frame pertama ini kita coba, dia kelihatan sih, tetapi ukurannya kecil. Kita klik key, kemudian jangan lupa sambil tekan tombol shift biar tetap simetris. Nah, seperti ini. Kemudian ini tadi di antara 1 sampai 30 kita klik create classic twin. Nah, kemudian yang di 45 kita juga create classic twin. Nah, setelah itu di frame paling sini, di frame 60, kita insert blank keyframe, kemudian baru kita stop. Habis di blank keyframe, diklik kanan, kemudian action. Benar-benar. Nah, kita klik action, kemudian kita tekan tombol kita ketikkan syntax stop. Nah, stopnya ada di akhir animasi. Tapi kalau kita nggak mau ada animasinya, berarti syntax stopnya itu ada di frame 1. Nah, ketika kita play, hobi, nah, dia kemudian stop. Kayak gitu ya. Jadi, peletakan tombol stop ini nantinya juga berpengaruh dalam tampilan multimedia. Kayak gitu. Nah, oke. Yang selanjutnya setelah frame to skin, kita akan ngeload external file yaitu SWF, di mana ceritanya kita mempunyai satu file SWF yang mau kita panggil ke file flash ini. Nah, di sini misalkan saya mempunyai satu tombol, nanti silahkan kalian membuat tombol untuk memanggil SWF tersebut. Nah, di sini file SWF yang mau saya panggil itu adalah filenya Mbak Dian. Jadi ini saya berikan, saya cari kemarin folder UTS-nya, kemudian saya pilih salah satu dan ini dapat punyanya Mbak Dian. Jadi ceritanya filenya Mbak Dian ini nanti mau saya load ke file flash-nya saya ini, kayak gitu. Tetapi syaratnya file ini tuh harus diletakkan satu folder dengan file frame to skin ini. Jadi harus satu folder untuk memanggil itu. Kayak gitu. Nah, di sini setelah kita buat tombol, jangan lupa kita ke properties sini ya. Sebentar.
Jangan lupa kita ke properties dan kita kasih instant name, misalkan panggil SWF Dian, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian di frame 1 ini, kemudian di action ya, kita klik kanan, kemudian kita action, kita pilih actionnya. Nah, kemudian kita nge-screenshot, kita copy atau paste coding yang ada di sini. Nah, sebenarnya ini tuh pakai apa namanya? Pakai kode snip itu bisa, cuman codingnya itu terlalu panjang. Nah, ini misalkan ini kita ubah dengan nama instant name-nya ya. Di sini tadi adalah panggil SWF Dian. Nah, kemudian ini functionnya namanya pindah SWF. Ini function pindah SWF. Ketika dia diklik, nantinya di sini ada URL yang bernama Dian, misalkan. Iya kan tadi SWF-nya namanya Dian ya. Nah, terus kemudian setelah itu kita coba running, Control Enter. Nah, seperti ini. Misalkan kita klik, nah dia akan menampilkan SWF-nya Mbak Dian tadi. Nah, terus gimana caranya biar frame-nya Mbak Dian ini, gitu kan, di frame-nya Mbak Dian ini bisa kembali ke skin yang tadi. Nah, caranya tinggal yang punyanya Mbak Dian tadi, yang buat UTS itu, dia dikasih tombol untuk balik memanggil frame to skin ini, kayak gitu. Sebentar, ini masih ngeload. Nah, ini ya frame-nya Mbak Dian di sini. Wow, sudah ada banyak sekali. Nah, nanti di sini itu mohon maaf ini saya tambahkan layernya ya. Ini pakai mask. Nah, di sini di atas ini misalkan di sini mau saya kasih tombol di stage-nya. Katakanlah saya mau buat tombol di sini. Misalkan saya kasih tombol kayak tombol back gitu ya. Nah, gini, kemudian saya klik kanan, kemudian saya convert to symbol. Ini saya ganti button ya. Ini panggil SWF Hanifah gitu. Nah, setelah itu ini jangan lupa dikasih instant name. Misalkan sama aja ya, panggil SWF Hanifah gitu. Nah, kemudian yang di sini nih diklik kanan, action. Nah, kita copy paste yang tadi. Ini action. Oh, karena ini tidak bisa di action, kita tambahkan satu lagi layer buat layer action. Nah, di sini ini jangan lupa instant name-nya diganti. Panggil SWF Hanifah. Kemudian yang ini, aduh ini karena namanya panjang sekali, kita pakai trik rename aja. Nah, jadi kita cari di sini, kemudian SWF-nya ini kita klik kanan, kita rename, di copy namanya. Nah, ini misalkan, oh tadi action-nya ada di sini, di layer 2. Di sini ya, di layer 2. Nah, ini diklik action. Nah, ini diganti namanya. Nah, kayak gini. Kita coba ya. Ini karena ini sudah ada karena kita runningnya dari punyanya Mbak Dian. Kita klik. Nah, dia akan kembali ke sini. Ini kenapa kok apa namanya SWF-nya Mbak Dian ini jadi nabrak ke sini? Itu karena kita tidak memberikan background
Nah, tidak memberikan background si identitas ini. Beda lagi ceritanya kalau identitas ini ada backgroundnya. Ini misalkan mau saya kasih background, bentar, saya kasihkan layer di paling bawah. Nah, ini ada layer 1, ini saya drag ke bawah. Nah, saya drag ke bawah seperti ini. Kemudian saya kasih background kotak. Angel tool. Jangan lupa diklik shift. Nah, ini kalau kita layernya udah langsung kita taruh di bawah, otomatis nanti gambar background ini langsung berada di paling bawah, paling apa ya? Dalam susunan gambar itu dia tidak menindih gambar-gambar yang lain gitu. Misalkan mau kita ganti warnanya seperti ini. Bentar ya, ini kurang panjang. Ini untuk jadi ada seperti ini tinggal tekan tombol key. Nah, kita coba dulu, kita balikin, Ctrl Enter. Nah, kemudian hobi, maaf, ini panggil SWF. Nah, ini punyanya Mbak Dian. Nah, kemudian yang ini, dia akan kembali ke sini. Kayak gitu. Jadi, gambarnya tidak saling bertubrukan. Ini karena, ini kenapa kok jadi hijau semua? Soalnya kan di sini layer background ini hijau, dari sini sampai ke frame 80. Kalau misalkan mau kalian potong, misalkan cuman di frame 1 aja, itu juga nggak apa-apa. Nah, caranya di frame 2 ini, kalian tekan tombol shift sampai ke frame 80, kemudian kalian delete. Caranya klik kanan, kemudian di remove frames. Nah, kayak gini. Jadi hasilnya tinggal satu tok. Kita coba lagi, Ctrl Enter. Nah, ketika pindah ke nama, dia putih kayak gini ya. Nah, kemudian panggil SWF, dia seperti ini. Ke sini dia hijau. Nah, tetapi ketika dia ke sini, ini balik lagi. Gitu. Tetapi memang untuk aplikasi apa namanya multimedia itu idealnya memang selalu ada backgroundnya. Atau misalkan memang tidak ada backgroundnya dalam kasus yang seperti ini, misalkan kalian harus load SWF seperti ini, biar background yang sana itu tidak ngikut ke SWF yang lain, caranya adalah dengan memberikan background. Meskipun misalkan di sini kan backgroundnya putih ya, kalian tambahkan di sini, misalkan insert blank keyframe, kalian buat kotakan tapi warnanya putih. Jadi seolah-olah itu benar. Ini benar. Kalian membuatnya putih. Benar, benar. Nah, maaf, ini diklik dulu, kemudian ini diputihkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita coba ya. Ini kan yang diklik adalah nama, di Ctrl Enter. Nah, kemudian ini kita panggil dulu SWF-nya. Nah, ini. Nah, kemudian kita kembalikan. Nah, kemudian kita klik nama. Nah, di sini udah putih. Gitu. Jadi sebenarnya putih ini tidak putih asli. Nah, ini ya, kelihatan. Tapi dia adalah sebuah background yang berwarna putih. Caranya untuk mengakali memang seperti itu. Itu untuk materi yang sesi ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu dengan materi yang selanjutnya.